This is Pop Bella's Futurist Female Podcast. Let's go. Oke, ngomongin tadi inovasi. Tadi juga sempat lo mention soal kritikan. Tentu saja ya, semakin tinggi pencapaian yang lo dapat, pasti anginnya semakin kencang gitu. Ini baru-baru aja terjadi. Pop Bella tuh sempat melihat cuplikan podcast lama yang kembali diperbincangkan di sosial media, dan itu mengenai pro kontra makanan vegan lah, tentang pendapat lo soal veganism. Gue berusaha biar tidak salah ngomong. Iya, actually bukan pendapatku. Oke. Jadi itu podcast dengan teman baikku sebenarnya, yang aku bercerita tentang kenapa dan perjalanan memulai dan mengembangkan Bergreens. Oke. Dan dalam ceritaku, kenapa aku sampai terinspirasi menjadi vegan dan membuka Bergreens, aku ketemu beberapa jurnal ilmiah yang berhubungan dengan lingkungan. Basically seperti yang kita omongin saat ini gitu ya. Yang tadi kayak kita obrolin gitu. Cuma memang karena itu podcastnya tentang namanya Green Podcast gitu loh. Jadi kita agak deep ngomongin environmental impact-nya gitu. Tapi podcast itu dipotong sama media lain, kemudian dinaikkan di Twitter. Terus ada seorang public figure di Twitter yang mengambil repost si potongan dari podcastku itu. Sepertinya sih tidak mendengarkan full podcastnya. Kemudian diberikan opini oleh KOL ini yang agak membuat diskusinya agak di luar konteks dari yang actually aku obrolin. Sebenarnya itulah Mbak, awal mula dari namaku yang sempat trending di Twitter. Tapi setidaknya gue kasih applause dulu. Thank you. Karena lo trending di Twitter. Terima kasih. Even for bad reasons ya. Tapi at least jarang-jarang itu. Pokoknya kalau selama lo bisa trending di Twitter, itu something, dan itu akan naik menjadi tren Google. Oh gitu ya. Yo, karena akan dibahas sama semua media. Tapi tentu saja yang pengen gue tanyakan sebenarnya, seberapa sering lo mendapat kritikan, dan yang paling berat itu sebenarnya kritikan apa yang pernah lo terima? Sebenarnya kritik itu aku pernah dapat mungkin dalam selama perjalanan. Tapi aku membedakan kritik itu jadi dua ya Mbak. Ada kritik yang memang diberikan ke aku untuk membangun. Betul. Ada yang kritik diberikan ke aku mungkin dari orang yang gak necessarily kenal sama aku atau tahu industrinya dengan baik. Tapi ya hanya ingin memberikan opini mereka saja gitu. Nah jadi selama aku 9 tahun berjalan di Bergreens, so far sebenarnya jumlah apresiasi yang didapatkan jauh lebih banyak daripada kritik. Jadi kritiknya tuh selama ini kritik yang membangun gitu, which aku selalu menggunakan itu sebagai pembelajaran buat aku. Jadi ya dari awal mulai lah, misalnya kayak ada yang bilang, aduh makanan lu Helga kayak makanan kambing gitu kan, rasanya rumput banget gitu. Buat aku itu kritik membangun. Karena berarti taste profilku harus aku sesuaikan lagi nih dengan lidah lokal gitu kan. Lebih kayak gitu-gitu kan. Macam-macam lah, misalnya ada yang bilang harganya mahal Helga gitu kan. Terus itu jadi kita bikin, kita bikin Bergreens Bowl yang harganya lebih affordable nih di 45 sampai 55. Jadi lebih affordable buat orang kantor. Kritik-kritik kayak gitu buat kita tuh masukan gitu. Cuma memang mungkin yang kemarin sempat trending di Twitter itu buat aku yang paling paling membuat aku surprise tiba-tiba, karena aku nggak even Twitteran gitu kan, tiba-tiba aku nggak nge-post apa-apa, tiba-tiba namaku pung gitu kan, terus temenku baik yang DM, Hel nama lu trending di Twitter gitu. Asli. Kenapa ada Helga di sini trending? Karena kan memang pekerjaan gue mengharuskan gue ngecek trending ya setiap hari. Well, hello Helga. Itu jujur surprising. Terus aku butuh kayak mungkin 2-3 hari lah memproses reaksi emosinya, karena kan trending dan aku lihat juga ada yang membela. Tapi komen-komen yang lumayan nyinyir dan agak meng-attack aku secara personal juga banyak, dan tiba-tiba aku dapat wave of new followers on Instagram. Terus kayak postku yang lama-lama dikomenin sama orang-orang yang wah gitulah. Pokoknya aku gak pernah dapat itu sebelumnya. Jadi this is something new gitu ya. Something new. Aku yang kayak wow, aku gak pernah expect aku bakal mengalami hal ini gitu. Karena aku merasa yang aku lakukan sesuatu yang aku anggap positif lah ya Mbak. Aku mencoba menghadirkan makanan sehat, ramah lingkungan. Terus aku juga kalau speaking mengadvokasi pola makan ini dengan cara yang sebisa mungkin inklusif. Jadi kayak aku gak pernah mengadvocate veganism, tapi aku lebih mengadvocate yuk kita lebih banyak makan pangan nabati. Gitu-gitu loh. Jadi aku bingung kenapa bisa tiba-tiba malah jadi negatif gitu loh. Jadi itu aku jujur kayak
wow, where did this come from? Tapi anyway, aku ngeliat kemarin tuh jadi 2 hal sih. Satu, oh berarti kontenku dinikmati udah sama khalayak yang lebih mainstream. Iya. Ya kan? Iya, Jadi aku juga benar juga sih. Iya kan? Iya, Dan benar juga. yang belum pernah terekspos dengan hal-hal yang aku omongin, padahal kalau di khalayak yang selama ini aku ngobrol yang di sustainability gitu kan, hal yang aku omongin itu kan gak ada yang baru. Dan gue aja paham maksud lo gitu. Kita nggak ngomongin memaksa orang untuk melakukan hal itu demi kelangsungan bumi yang lebih baik, bukan, at least mulai dari diri sendiri aja gitu, Bener. tanpa harus memaksa orang lain, maksudnya gitu kan. Betul, gitu. dan itu lebih kayak my story gitu kan. Jadi anyway, aku belajar jadi satu tuh, oh ternyata dinikmati sama khalayak yang lebih mainstream. Kedua, ternyata even in the casual conversation, waktu itu kan aku rasa itu casual sama temanku soalnya kan. Kalau aku ngomongin fakta, aku harus mention source-nya. Karena sebenarnya source-nya aku ada yang mention, ada yang enggak. Tapi kebetulan di cuplikan itu karena di-cut. Karena di-cut. Jadi sekarang aku selalu kalau ditanya apa, aku selalu nempelin sama source-nya dari sini. Gitu. 5W1H ya jadi. Iya gitu. Jadi semua dan semua yang aku omongin di publik of course ada source-nya gitu loh, dari jurnal yang dapat dipertanggungjawabkan gitu kan. Terus ketiga, ternyata kemarin itu salah satu kritiknya adalah aku pakai data global. Tapi aku ngomongnya karena bahasa Indonesia dianggap ngomong untuk orang Indonesia. Nah, jadi aku jadi belajar, oh berarti lain kali aku juga harus cari sumber-sumber data dari lokal dan aku combine. Jadi aku ngambil, ada pelajaran yang harus aku ambil lah dari. Tapi lu mengatasi ini cukup positif ya menurut gue. Oh berarti gue nextnya harus begini. Lo nggak ada yang kayak, iya apaan sih nih orang-orang, nggak, mungkin emosional ya, makanya lo perlu 2-3 hari gitu untuk how to deal with this gitu. Benar, 2-3 hari itu aku lebih kayak mengatasi shock sih, kayak wow kok tiba-tiba gue dapat hate comments untuk hal yang aku rasa kok kayaknya yang gue lakukan positif gitu. Tuhan rasanya. Salah gue apa? Lebih kayak gitu sih, kayak shock aja gitu. Itu podcast tahun berapa ya? Awal-awal COVID sih, 2020 awal. Jadi itu pun kayak aku aja sampai lupa. Jadi pas itu track trending, aku nanya, ini tuh aku ngomong di mana ya? Kayak aku sampai minta tolong tim PR-ku untuk mencariin ini aku podcast yang mana. Aku aja nggak ingat, dan definitely bukan aku yang post di Twitter karena I have a Twitter yang udah deaktif sejak 10 tahun lalu gitu Mbak gitu. Jadi ya udah it's okay lah. Pokoknya at the end buat aku positifnya itu sih, kayak ternyata topik ini at least udah diobrolin di khalayak mainstream yang mungkin belum pernah terekspos sama informasi ini sebelumnya. That's why semua hal baru pasti kan orang pasti ada pro kontra gitu kan. Tapi aku juga ngerasa mungkin saja nih dari orang yang mainstream ini ada aja yang Google pasti kan. Betul. Dan saat mereka Google, mereka akan bisa tahu ya bahwa yang aku omongin itu ada backup jurnalnya kok gitu. Ya walaupun cuma 1 dari 10 misalnya, at least mereka sudah mulai menggali lah gitu belajar. Yang sebelumnya mungkin mereka nggak connect apa yang ada hubungannya makanan dengan lingkungan. Mungkin selama ini kita hanya terfokus kalau kita ngomongin lingkungan cuma pemahamannya tentang plastik misalnya gitu kan. Sekarang udah jadi kayak ada angle baru yang mungkin mereka bisa consider gitu. Jadi aku sih nganggapnya gitu aja sih Mbak. Mungkin itu attitude yang tepat, atau dan juga harga yang harus lo bayar ketika lo menjadi orang yang berada di Forbes 30 under 30. Asik, masuknya enak ya. Mbak Ayu jago ya. Ya kan, lo boleh, you can hate me as much as you want, tapi kan gue di Forbes 30 under 30, hello, itu bukan hal yang sepele bisa berada di dalam list itu gitu. Dan tentu again anginnya kencang. Di situ anginnya pasti meskipun kencang. Meskipun aku 30 under 30 itu kayak 6 tahun yang lalu Mbak. Iya, sekarang aku udah above 30. Udah above 30. Mana tahu kan nextnya 40 under 40 kan, ketika gue denger kan Green Rebel bakal expand lagi nih ke Thailand, ke Korea Selatan. Lu gila ya Helga. It's not me loh ya, it's a team. It's a team that I have built. It's a teamwork. Tapi again gitu, mukanya kan wajahnya lo dan Max nih ya. Wajahnya kalian berdua gitu. Ketika pas gue baca, ini apa-apaan, ada mau lagi nanti nih di Thailand, di Filipina, ya kan benar ya? Di Malaysia, Filipina, Australia, Korea Selatan. Korea Selatan. Gak mungkin Korea Utara. Belum riset kalau itu. Jangan juga, takut nggak pulang nanti. Tapi ini hebat banget sih. Dan lo berarti bisa dicap sebagai leadernya perempuan lah, one of the leader of women gitu. Lo bisa menjadi inspirasi untuk perempuan lain bahwa gue juga bisa kayak Helga ya.
karena mulainya juga dari tempat kecil, kemudian dia belajar, mulai meng-hire orang-orang yang lebih profesional, kemudian dapat investor, etc. gitu. Itu bisa terjadi sama orang lain juga. Nah, ngomongin soal leader, tantangan yang kamu dapatkan ketika didapuk menjadi leader perempuan tuh apa? Is it too heavy for you atau gimana? Sebenarnya aku sendiri personally nggak pernah melihat diriku tuh berbeda dengan leader laki-laki gitu loh. Jadi aku maksudnya merasa oke, kalau orang jadi CEO atau manajemen obviously itu memang seorang leader. Jadi aku sebenarnya nggak pernah membedakan berdasarkan gender. Cuma aku acknowledge juga bahwa kita perempuan itu punya beberapa kita memiliki bias yang ada bias terhadap perempuan. Betul. Gitu kan, ada bias terhadap perempuan yang itu aku acknowledge, dan buat aku itu jadi consideration untuk belajar kita menavigasi di dunia yang mungkin leader perempuan itu masih lebih sedikit dibanding pria gitu kan kira-kira. Jadi kurang umum lah, lebih kurang umum. Satu bias yang aku sadarin adalah perempuan itu kalau misalnya bold, ambisius gitu ya, punya didekatkan dengan konotasi yang kurang baik gitu. Jadi kayak dianggapnya fierce, galak, bossy gitu kan. Dan itu terlepas dari cewek atau cowok. Kita punya bias itu terhadap perempuan gitu. Karena kita jarang lihat aja gitu kan. Nah, terus kalau laki-laki misalnya mereka punya portrayal yang sama, punya sikap yang sama, ambisius dan segala macam, itu dianggap sebagai sesuatu yang positif. Nah, itu bias pertama menurut aku. Kalau dengan menanggapi itu, aku sih apa yang aku lakukan berbeda ya? Aku lebih punya thick skin kali ya. Aku develop thicker skin, bahwa saat kita di posisi leader, kita akan mengambil keputusan yang terbaik untuk company dan gak bisa pleasing everyone. Pada saat itu ada orang yang bisa melihat secara objektif bahwa itu the right decision, tapi ada juga orang yang akan ya pasti ada aja yang akan mengeteknya personality-nya misalnya gitu ya. Dan itu ya aku sih akan mengambil kesempatan itu untuk ajak ngomong orangnya dan ngejelasin this is why I made this decision gitu. Lebih kayak gitu sih. Jadi secara profesional aja dan definitely belajar untuk tidak baper. Jadi aku belajar untuk nggak terlalu peduli atau let what others think itu affect my well-being atau sense of self lah kira-kira. Jadi aku nggak pernah, dulu aku awal-awal pertama kali mungkin 3 tahun, 5 tahun, 4 tahun pertama agak insecure. Jadi selalu nyari validation gitu loh, kayak oh gue a good leader kalau orang-orang suka sama gue. Karena juga tim lo masih kecil. Betul, jadi very personal. Iya. Jadi seiring bertambah besarnya company, lo juga mulai belajar untuk semakin profesional gitu. Ya menghadapinya. Semakin profesional gitu. Jadi intinya nggak baper semua hal ya. Yang penting kita sebisa mungkin selalu ada cara untuk kita bikin objektif decision dan bisa dibuktikan. Jadi misalnya aku mulai mensystemize everything gitu loh, kayak oh mau promosi orang berdasarkan 360 feedback. Jadi semua tuh ada backup yang quantifiable gitu ya, untuk bisa objektif. Dan ya nggak terlalu peduli kata orang sih intinya. Jadi kita bagi mana kritik yang membangun, mana kritik yang nggak membangun. Kita fokus kritik membangun untuk belajar, kritik nggak membangun dibuang dulu gitu. Kira-kira gitulah. Kedua bias dari investor ya yang aku lihat. Ada ternyata ya. Gue kan belum pernah mengalami yang namanya dapat investor ya, jadi nggak tahu tuh. Ada, dan ini aku taunya juga dari ngobrol sama teman-teman sih, baik dari female maupun male founders. Jadi bias terhadap perempuan, female founder itu ada 2. Satu, kita itu di value berdasarkan apa yang sudah kita achieve. Kalau laki-laki di value, ini pada umumnya ya, of course ada outlier, ya kan? Ada beberapa investor yang udah sangat paham ini, jadi mereka bahkan sangat considerate saat mereka ngobrol sama female entrepreneur, mereka akan pasang tuh oh kalau female entrepreneur tuh memang agak berbeda approach-nya, supaya nggak bias gitu. Jadi definitely there are those investors, dan beberapa aku juga kerja bareng and they're amazing gitu. Cuma umumnya itu women valued by of what they achieve. Jadi past performance. Traction. Kalau cowok itu lebih di value berdasarkan apa yang potensi mereka untuk mengachieve sesuatu in the future. Oh gitu. Iya, dan ini tuh nggak cuma di investment, actually di management juga sama. Kalau cewek itu biasanya dilihatnya dari apa yang udah dia achieve sebelumnya. Apakah dia mampu ngelakuin tugas ini? Kalau cowok punya kecenderungan dilihatnya dari potensi. Kayaknya dia punya potensi untuk grow into that role. Iya.
gitu. Terus the way we pitch. Jadi women itu jauh lebih realistis kalau misalnya lagi pitching. Kalau my friends yang male gitu ya, kalau lagi pitching tuh bisa kayak wow, jual mimpinya tuh bener-bener pede banget for something yang padahal area yang mereka belum tentu pernah punya pengalaman. Gitu. Nah, tapi karena kebanyakan founders yang dapat investment itu cowok, investors are used to this type of founders. Sehingga kalau mereka dapat female yang pitching, mereka akan nganggapnya kayak kurang convincing karena kita nggak punya that natural confidence to sell the dream. Gitu. Nah, dari situ aku juga belajar. Actually aku belajar, oh this is how the male founders pitch. Aku coba apply beberapa gitu kan. Tentunya dengan otentik, yang masih otentik sama kita ya Mbak. So nggak bisa completely different gitu. Tapi yang masih otentik, and then pas aku apply itu, aku merasa it's actually a lot easier to get funded. Oh iya? Iya. Gitu. Jadi emang bias-bias ini tuh kita perlu acknowledge aja dan kita perlu belajar gimana cara navigasinya. Gitu. Dibandingkan misalnya don't take it personally aja don't pokoknya. Take it personally, don't victimize ourselves karena it doesn't do us any good kan. Lebih baik kita belajar aja, oh realitanya emang gini, ya kita yang harus yaudah yang logis-logis aja ya. Kita yang harus adjust gitu. Nah, itu pun aku coba terapkan saat aku mempromosikan team members gitu. Jadi saat aku mempromosikan leader yang perempuan, aku tahu banget bahwa ada kecenderungan untuk bias seperti ini. Jadi aku mencoba sebisa mungkin ya take the decision against the bias gitu, bahwa kalau ada cewek yang masih muda banget, jadi aku ada 2 leader yang masih muda banget, umurnya di bawah 30, pengalamannya belum sebanyak itu, tapi aku percaya mereka punya potensi to grow into a C role gitu. Well, I gave it to them. Gitu. Gitu. Jadi flashback, oh that's why. Jadi kayak gitu, jadi flashback dengan pekerjaan yang dulu-dulu gitu. Oh that's why gitu. Menarik ini gue baru tahu sih fakta-fakta ini yang berkaitan dengan pekerjaan ya, investor dan sebagainya. Investment juga, makanya statistiknya kan sebenarnya kayak yang women founded business cuma kayak kalau globally cuma 3% investment secara dolar ya, value yang ke women founded business gitu-gitu. Karena ternyata pun approach itu mempengaruhi ya. Wow, nice. Nice info. Oke, sekarang ngomongin lagi kembali lagi tadi ke bisnis Burgreens dan Green Rebel. Setelah Burgreens muncul, kan mulai banyak nih restoran-restoran vegan muncul gitu ya. Jadi kalau kita search di platform aplikasi gitu, belum disponsori say. Mohon maaf. Itu kan udah mulai banyak pilihan vegan. Kayak tadi gue mau nyariin makanan buat si Helga nih, harus yang vegan nih. Oh ada beberapa pilihan, bahkan di dekat kantor pun banyak gitu. Bagaimana cara lo mempertahankan atau mungkin malah mengelevate Burgreens sehingga saingan ini terasa lebih sehat atau bahkan bisa melampaui mereka gitu? Jadi kalau di industri ini ya plant based, buat aku tuh very interesting karena cara kita melihat kompetitor agak berbeda dengan industri lain. Jadi kan umumnya di plant based industri ini atau sustainability juga ya aku lihat kalau misalnya kayak ada alternatif, kan kalau aku di alternative food, di alternative meat gitu ya. Kalau temanku ada di alternative packaging gitu yang mengurangi plastik sekali pakai. Kita tuh ngelihat player lain not necessarily kompetitor yang kita ingin kalahkan. Tapi lebih kayak kalau ada mereka, kita actually bisa solve this big problem together. Dan kita kan marketnya kecil banget Mbak sebenarnya. Market plant based itu masih sangat kecil, terutama di Indonesia. Kalau di kayak negara-negara maju, US, UK, Australia itu udah masuk ke mainstream crowd. Di sini belum, baru early lah. Nah, kalau satu company doang yang teriak-teriak bahwa hey guys, there is this innovation yang kita perlu consider dan try, kan akan jauh lebih susah dibandingin ada 10 orang ngomong yang sama. Iya juga ya, iya benar. Jadi sebenarnya kita tuh butuh other players to educate the market and grow the pie bigger. Karena yang kita trying to consider adalah orang-orang yang masih makan makanan umum, consider untuk makan plant based dan lebih sering, dan ternyata pas mereka coba enak. Jadi justru aku ngelihatnya tuh semakin banyak bisnis yang spending marketing untuk educate the market, the better for the industry. Dan anyway ini industri kecil banget, nanti saat lebih besar everybody wins. Kita bakal happy kalau industrinya berkembang. Gitu.
Ngapain industrinya kecil cuma satu, the only player in such a small industry kan, ngapain jadi capek bener capek gitu. Jadi aku ngeliatnya seperti itu. Dan kalau misalnya kita ngomong gimana caranya kita membedakan diri kita, mungkin itu kali ya kata yang tepat, gimana caranya kita membedakan brand kita supaya stand out gitu kan. Innovation, I think continuous innovation, terus kayak komitmen untuk produce products at a certain quality gitu kan. Dan basically gimana caranya kita improve produk kita dan membuat customer kita lebih happy. Jadi kita fokusnya lebih di situ sih, dibandingin kayak kompetitor bikin apa nih, kita mau bikin lebih bagus dari dia gitu. Nggak kayak gitu sih cara kita melihat atau menavigasi bisnis yang ada playernya makin bertumbuh nih. Gitu. Nah bahkan kalau Green Rebel itu aku buat untuk berkolaborasi dengan food service lain. Kalau mereka mau bikin plant based, daripada mereka R&D bertahun-tahun, nanti jadinya nggak keluar-keluar tuh produk. Lebih baik kita supply ingredientnya, daging, mayo, keju. Mereka bisa bikin sesuai dengan ciri khas restoran mereka masing-masing. And that's why Green Rebel kan actually supplying IKEA, Starbucks, Abuba, Holy Cow bahkan gitu kan. Sekarang steak nabati bisa ditemukan tuh di sana. Dan buat kita itu, kita justru happy bisa membantu bisnis-bisnis lain untuk bisa masuk ke industri ini gitu ya. Dan actually jadinya kan orang-orang yang ke steakhouse jadi mikir kan, kok Abuba aja ada steak nabati, kenapa ya gitu. Malah jadi kayak gitu kan. Itu udah gue rasain juga. Oh gitu ya. Tapi waktu itu kan online ya, acaranya online, jadi gue ikut yang dari rumah gitu. Cuma dibawain, dikirimin, jadi I can taste it. Gitu. Iya. Jadi buat kita malah kita tuh justru di fase dimana kita pingin mengajak sebanyak mungkin player untuk ikutan di sini supaya kita bisa grow the industry together gitu. At the end of the day, apa sebenarnya harapan lo? Harapanku untuk bisnis ini ya. Kita sih sebenarnya pingin banget menjadi itu ya, ujung tombak atau kayak trendsetter yang bisa membuat orang tuh ngerasa it's very normal to eat plant based, dan actually orang bisa kayak make an informed decision gitu saat mereka mau pilih makanan. Jadi kita benar-benar punya visi tuh. Kan kalau misalnya di negara-negara kayak UK, US, 40% orang tuh udah urban population ya. Itu udah flexitarian, Mbak. Jadi orang-orang itu omnivores, tapi mereka paham, makanan nabati tuh punya manfaat kesehatan dan lingkungan. Jadi mereka tuh dalam seminggu berapa hari mereka go plant based. Nah, aku tuh imagine Indonesia dan negara-negara di Asia tuh kayak gitu juga nantinya. Gitu, tapi in a way yang locally relevant gitu. Kalau misalnya di sana mereka mungkin meat alternatifnya dalam bentuk burger dan lain-lain. Kalau di sini we have tempe, we have tofu. Green Rebel juga mencoba cater to the local taste gitu. Jadi kita tetap celebrating tradition, culinary lokal, culinary Asia yang menurut aku enak banget gitu kan. Tapi dengan plant-based twist gitu. Jadi itu sih sebenarnya kayak my vision about the market dan the business. Dan kayaknya mungkin ini akan menjadi hal yang dilihat oleh Gen Z kali ya. Dan mereka kayaknya akan lebih melek deh. Karena informasinya lebih terbuka buat mereka. Semua akses informasi juga lebih cepat gitu yang sekarang gitu. Beda sama yang generasi sebelumnya gitu. Generasi saya. Tapi Mbak Ayu sangat progresif sih untuk generasi milenial ya. Milenial tua. Milenial atas. Yang agak awal gitu. Milenial awal. Iya. Cuma kalau gue coba ngobrol sama beberapa Gen Z gitu mengenai, karena kan gue memang menerapkan dalam setahun itu at least gue harus vegan dalam sebulan minimal gitu. Untuk kayak menghargai badan aja sih, menghargai organ-organ gue udah berfungsi dengan baik gitu. Kenapa nggak nurture juga dengan menjadi vegan even for a month gitu kan. Nah kalau pas ngajak ngobrol sama anak-anak muda, ternyata di lingkungan mereka yang vegan itu banyak. Jadi gue cukup surprise ternyata Gen Z ini udah cukup melek sama yang namanya gaya hidup vegan gitu. Dan buat mereka memang untuk melihat masa depan. Lingkungan ya berarti. Karena mereka hadir di dunia ini dengan keadaan bumi yang seperti sekarang. They don't want to destroy it anymore gitu seperti yang dilakukan pendahulu-pendahulunya. Mereka berusaha membuat sesuatu yang lebih baik dimulai dari diri sendiri sih sebenarnya gitu. Tanpa harus kayak memaksa orang lain, lo harus kayak gue karena gue tuh keren banget bisa begini-begini, tanpa harus begitu ya. Iya. Gue rasa kalau misalnya debat Twitter yang kemarin bisa menjelaskan hal itu ya,
Sebenarnya kayak gitu sih, kalau misalnya lo bisa membaca lebih panjang, mendengar lebih panjang, kemudian memahami bahwa ini bukan sesuatu pemaksaan, lo nggak setuju juga nggak apa-apa, tapi bukan sesuatu yang harus diperdebatkan menjadi sesuatu yang buruk gitu kan. Iya. Gitu. Kalau kemarin sih aku nggak nyautin karena aku ngelihatnya saat aku lihat threadnya jadi panjang, aku nggak ngerasa komen-komen itu tuh datang dari rasa keingintahuan. Yes. Jadi aku kalau orang yang ingin tahu kan kita bisa punya diskusi Kenapa sehat. gini, kenapa gitu? Ya, Iya, lebih kayak iya. gitu kan. Jadi bertukar informasi Betul. gitu kan, bertukar pikiran. Cuma kalau kemarin aku ngerasa kayaknya bukan dari rasa keingintahuan. Jadi aku pikir udahlah. Ya udah, ikut-ikut aja. Ikut-ikut lagi rame nih desa Lagi ini, rame ada nih. apaan sih guys gitu. Iya, betul. Nah terus kembali lagi ke si Bergreens tuh nantinya bakal punya multi konsep Mbak. Jadi nggak cuma Bergreens doang. Kalau Bergreens kan yang healthy, farm to table gitu kan. Semuanya natural banget. Mayonya aja kita bikin dari kayak tahu gitu dan ngerasa gitu kan. Nah kalau misal nanti kita baru actually launch konsep baru namanya Max's Pizza. Udah tahu saya. Ya, itu New York Style Pizza dan actually banyak banget Gen Z customernya. Nah iya kan. Itu New York Style Pizza. Terus nantinya bakal ada menu-menu baru yang seru lah. Terus kita lagi godok juga satu konsep yang Indonesia banget. Apa itu? Nanti Juli aku undang ya. Oh baik. Juli Siap, bakal buka gitu di Gunawarman. Nah kalau Green Rebel kita memang punya ambisi global. Jadi kita aku benar-benar imagine 5 tahun dari sekarang kita ada di Amerika, di Whole Foods gitu-gitu ya. Dan kita bisa bawa kayak rendang. Iya. You know, kayak rendang nabati tapi yang enak banget gitu. Jadi kita ngebayanginnya kayak gitu sih. Amin. Berarti perayaan apa terakhir nih? Perayaan apa yang akan kalian lakukan dalam merayakan 2023 ini Satu Dasawarsa Green Rebels? Iya kok Green Rebels? No. Iya, Bergreens. Bergreens. Green Rebel kan Cikal bakal ada di Bergreens ya. Bergreens. Iya, aku belum kepikiran loh. Aku baru tahun ini mikir kayak actually 10 tahun lah. Nanti November kita 10 tahun 10 ya. tahun kan? Ntar kita bikin sesuatu yang seru deh. Iya, kayaknya harus ada suatu perayaan deh itu. Iya. Apalagi kita surviving COVID ya. Betul. Buat retail bisnis kan itu semuanya Berarti ini yang terbaru ini di Canggu ya, kok nggak salah ya? Yes, Bali. Canggu. Terbaru ya. Sudah buka? Sudah open? Sudah, itu cabang ke-16. Kita lucky banget bukanya 2 minggu sebelum Bali Borders open. Jadi kita kayak wah seneng sih ngelihatnya kayak Bali is coming back gitu kan. Semua restoran makin rame gitu-gitu. Berarti ada 16 cabang di kota apa aja kalau di Indonesia, Elga? Jabodetabek. Oke. Terus ada di Bandung, Bali. Bandung, Bali. Rencananya kalau di Indonesia di mana lagi nih? Surabaya. Kita ngeliatin Surabaya. Toko yang kota-kota lain masih considering. Masih lihat-lihat lah, masih mempelajari marketnya. Kalau dulu kan aku dulu nggak mikir market ya. Dulu kan aku bisa ngelakuin sesuatu tanpa business plan ya. Sekarang udah lucu udah nih bisa. Buka restoran nih kalau sekarang ya. Sekarang aku kalau ada ide aja disaringnya banyak orang gitu. Kayak misalnya mau buka di sini, CFO ku langsung nanya, coba minta plannya gitu kan, projection salesnya gitu kan. Capek banget ya rasanya. Tapi ya. Sekarang udah nggak bisa, which is good lah. It's good. Iya. Jadi banyak pelajaran lah yang didapat dan pengembangan dirinya juga jadi luar biasa banget ya. Iya, dipaksa. Helga, thank you so much buat waktunya. Sama-sama Mbak Ayu. Ternyata lumayan nih kita ngobrol-ngobrol lama juga. Okay, so let's wrap it up.